Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tak berlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang bertakwa. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan yang pertama terkait dengan keyakinan, kemudian yang kedua tentang sholat dan juga menginfakkan sebagian harta. Untuk yang ketiga ini, tandanya orang yang muttaqin ini adalah orang yang bersegera untuk menggapai maghfirahnya Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu sekalian untuk menggapai maghfirah mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, wa jannatin, dan juga surga yang dimiliki oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah sampaikan bahwa tanda yang berikutnya dari orang yang bertakwa itu adalah bersegera di dalam menggapai maghfirah. Artinya bukan sekedar menggapai maghfirah, tetapi ada kalimat yang lebih menekankan pada upaya bersegera. Jadi nanti kalau misalnya kita ini sering melambat-lambatkan diri untuk menggapai maghfirahnya Allah, maka kita akan tidak termasuk dalam kelompok ini. Jadi yang masuk kelompok ini adalah bersegera di dalam menggapai maghfirahnya Allah. Sebetulnya yang dikehendaki oleh Al-Quran secara totalitas itu mengharapkan kita ini menjadi orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah. Maghfirah itu sesungguhnya adalah pintu menuju taubat itu. Jadi karena maghfirah ini pintu menuju taubat yang sesungguhnya, dan karena perintahnya Al-Quran itu kan watubu ilallahi taubatan nasuha, itu bertaubatlah kamu sekalian pada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Maka sesungguhnya yang ingin digapai di situ itu adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang termasuk kelompok at-tawwabin, kelompok orang yang bertaubat. Nah, pintunya ini adalah maghfirah. Nah, inti dari maghfirah itu sebetulnya adalah sebuah penyesalan begitu. Jadi orang itu tidak pernah akan menggapai maghfirahnya Allah kecuali kalau orang itu betul-betul menyesali kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekedar kita ini membaca istighfar begitu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ini juga termasuk bagian dari ibadah itu, tetapi nilai dari maghfirah itu tidak terdapat di dalamnya kalau kita ini tidak melandasi istighfar kita itu dengan penyesalan. Maka kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa pintu taubat yang pertama kali itu ya an-nadem itu menyesal. Dan menyesal ini sebetulnya isi dari maghfirah itu, isi dari istighfar itu. Jadi istighfar itu isinya adalah penyesalan. Lantas apa saja yang perlu untuk kita lakukan setelah istighfar itu kita perbanyak, kita baca, kita bersegera dalam beristighfar, kita ini menyesali kesalahan-kesalahan kita. Maka langkah yang kedua ini adalah wal kadhiminal ghaid. Ketika kita ini sudah banyak beristighfar kepada Allah, menyesal terhadap perbuatan kita, maka jangan merenah
hati kita ini memiliki perasaan dendam kepada orang lain. Jadi setelah kita beristighfar untuk melengkapi pertaubatan kita ini, maka kita ini jangan pernah memiliki perasaan dendam kepada orang lain. Karena ini nanti akan mengganggu pintu yang sedang kita masuki ini. Kalau kita masuk pintu itu dalam kondisi batin kita ini memiliki perasaan dendam kepada orang lain. Jadi ini harus kita hilangkan. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita ini bisa untuk menghilangkan perasaan dendam kepada orang lain, maka kita ini harus masuk lebih dalam lagi dengan cara kita ini siap memaafkan siapapun yang pernah membuat kesalahan kepada kita. Dendam kita hilangkan, kemudian al-afwa, pemaafan kepada orang lain itu juga kita lakukan. Ini jalan menuju taubat yang sesungguhnya itu. Nah, kalau sudah itu bisa kita lakukan, perbanyak istighfar, yang artinya kita ini merasa menyesal terhadap apa yang kita lakukan, kemudian kita ini menghilangkan perasaan dendam pada siapapun yang pernah berbuat tidak benar kepada kita, atau setidaknya menurut ukuran hati kita orang itu pernah menyakiti, walaupun mungkin orang itu tidak sengaja menyakiti kita, maka kita harus hilangkan. Kemudian yang ketiga ini kita harus berusaha untuk memaafkan, bukan sekedar kita hilangkan perasaan dendam, tetapi kemudian kita ini siap untuk memaafkan. Baru setelah itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa taubat itu harus diiringi dengan wa aslahu. Wa aslahu ini artinya kita siap untuk berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, atau orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Hati kita ini siap untuk perbaikan diri, untuk berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Inilah tanda orang itu betul-betul masuk dalam kelompok takwa. Walaupun Allah itu hanya di dalam salah satu ayat menyebutkan wasaringu ila maufiratim mir rabbikum, tetapi pemahamannya karena ini terkait dengan proses pertaubatan kita kepada Allah, maka ayat-ayat yang lain yang juga seiring sejalan dengan itu harus kita jadikan satu, yang kemudian untuk kita jadikan sebagai pelengkap bahwa sesungguhnya istighfar itu bukan sekedar kita ini menyesal, tetapi kemudian diiringi dengan kita ini menghilangkan perasaan dendam pada siapapun. Kemudian kita juga menjadi orang yang siap untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita, atau yang menurut ukuran kita, walaupun orang itu sesungguhnya tidak berkeinginan berbuat yang tidak benar, tetapi menurut ukuran hati kita orang itu, mungkin hati kita mengatakan orang itu berbuat tidak benar, ini harus kita maafkan. Dan kemudian yang keempat, kita ini wa aslahu, kita siap untuk berbuat baik kepada siapapun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik dumateng kita sedaya, pada kita semuanya, sehingga di sisa-sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita ini, betul-betul kita ini bisa menjadi orang yang taubatan nasuha, termasuk orang yang betul-betul taubat dengan sesungguhnya, dan mudah-mudahan seluruh kesalahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah, fadlun gharib, basyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.